Pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 10.30 pagi, Minggu Paskah ke-7, Paus Leo ke-14 memimpin Misa Kudus di lapangan Santo Petrus dalam rangka Yubileum keluarga, anak-anak, kakek nenek, dan para lansia. Berikut ini adalah homili yang disampaikan oleh Sri Paus. Injil yang baru saja kita dengar menunjukkan kepada kita Yesus yang dalam perjamuan terakhir berdoa bagi kita. Sabda Allah yang menjadi manusia, yang kini hampir mengakhiri hidupnya di dunia, memikirkan kita saudara-saudarinya, dan menjadi berkat, doa permohonan dan pujian kepada Bapa dengan kekuatan Roh Kudus. Kita pun saat memasuki doa Yesus dengan penuh kekaguman dan kepercayaan, ikut terlibat dalam kasih-Nya yang besar, dalam sebuah rencana besar yang menyangkut seluruh umat manusia. Kristus meminta agar kita semua menjadi satu. Ini adalah kebaikan terbesar yang dapat diharapkan, karena kesatuan universal ini mewujudkan di antara makhluk ciptaan persekutuan cinta abadi yang menjadi jati diri Allah sendiri sebagai Bapa yang memberi hidup, Putra yang menerimanya, dan Roh yang membagikannya. Tuhan tidak ingin agar kita demi bersatu menjadi massa yang tak bernama seperti kelompok anonim, tetapi Ia menghendaki agar kita menjadi satu seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Semoga mereka pun ada di dalam kita, supaya mereka menjadi satu. Kesatuan yang didoakan Yesus adalah persekutuan berlandaskan pada kasih itu sendiri, kasih Allah, dari mana hidup dan keselamatan berasal. Karena itu, kesatuan pertama-tama adalah anugerah yang dibawa oleh Yesus. Dari hatinya sebagai manusia, Putra Allah berseru kepada Bapa, "Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku," supaya mereka sempurna dalam kesatuan dan supaya dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Mari kita dengarkan dengan penuh kekaguman kata-kata ini. Yesus sedang mengungkapkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita seperti Ia mengasihi dirinya sendiri. Bapa tidak mengasihi kita lebih sedikit daripada putra tunggalnya. Artinya, Ia mengasihi kita tanpa batas. Allah tidak mengasihi lebih sedikit, karena Ia lebih dahulu mengasihi. Kristus sendiri menyatakannya ketika berkata kepada Bapa, "Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Dan memang demikianlah adanya. Dalam belas kasih-Nya, Allah sejak dahulu menghendaki untuk memeluk semua manusia, dan kehidupannya yang diberikan bagi kita dalam Kristuslah yang mempersatukan kita. Mendengarkan Injil hari ini dalam perayaan Yubileum keluarga dan anak-anak, kakek nenek dan lansia, sungguh membawa sukacita bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita menerima hidup ini bahkan sebelum kita menginginkannya. Seperti yang diajarkan oleh Paus Fransiskus, semua manusia adalah anak, namun tidak ada satupun dari kita yang memilih untuk dilahirkan. Tidak hanya itu, begitu lahir kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Sendirian kita tidak akan mampu bertahan. Seseoranglah yang menyelamatkan kita, merawat tubuh dan jiwa kita. Maka semua kita hidup berkat relasi, yaitu ikatan bebas dan saling membebaskan dalam kemanusiaan dan saling peduli. Memang benar, terkadang kemanusiaan ini dikhianati. Misalnya, setiap kali kebebasan digunakan bukan untuk memberi hidup, melainkan untuk mencabutnya.
bukan untuk menolong tetapi untuk menyakiti. Namun, bahkan di hadapan kejahatan yang memecah belah dan membunuh, Yesus terus berdoa kepada Bapa bagi kita, dan doanya bertindak seperti balsam pada luka-luka kita, menjadi warta pengampunan dan rekonsiliasi bagi semua. Doa Tuhan ini memberikan makna penuh pada momen-momen terang kasih kita sebagai orang tua, kakek nenek, anak-anak, dan cucu. Inilah yang ingin kita wartakan kepada dunia. Kita di sini untuk menjadi satu seperti Tuhan menghendaki kita menjadi satu dalam keluarga kita, di tempat kita tinggal, bekerja, dan belajar. Berbeda-beda namun satu, banyak namun satu, selalu dalam setiap situasi dan usia kehidupan. Saudara-saudari terkasih, jika kita saling mengasihi seperti ini, berlandaskan pada Kristus yang adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, kita akan menjadi tanda damai bagi semua orang dalam masyarakat dan dunia. Dan jangan kita lupa, masa depan bangsa-bangsa lahir dari keluarga. Dalam beberapa dekade terakhir, kita menerima sebuah tanda yang membawa sukacita, sekaligus menjadi bahan renungan. Saya merujuk pada kenyataan bahwa beberapa pasangan suami istri dibeatifikasi dan dikanonisasi, bukan secara terpisah, melainkan bersama-sama sebagai pasangan suami istri. Saya memikirkan Louis dan Sally Martin, orang tua Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, juga pasangan Beato Luigi dan Maria Beltram Quattrocchi, yang hidup keluarganya berlangsung di Roma pada abad lalu. Dan jangan lupakan keluarga Ulma dari Polandia, orang tua dan anak-anak yang dipersatukan dalam kasih dan kemartiran. Saya mengatakan ini sebagai tanda yang mengajak kita berpikir. Ya, dengan menunjukkan pasangan suami istri sebagai saksi teladan, gereja menyatakan bahwa dunia masa kini membutuhkan perjanjian perkawinan untuk mengenal dan menerima kasih Allah, dan untuk mengatasi kekuatan-kekuatan yang memecah belah relasi dan masyarakat, dengan kekuatan kasih yang menyatukan dan mendamaikan. Karena itu, dengan hati penuh syukur dan harapan, kepada kalian para suami istri saya katakan, perkawinan bukanlah cita-cita, melainkan standar kasih sejati antara pria dan wanita, kasih yang total, setia, dan subur. Dalam menyatukan kalian menjadi satu daging, kasih ini juga memberi kemampuan untuk memberi kehidupan dalam citra Allah. Oleh karena itu, saya mendorong kalian untuk menjadi teladan yang konsisten bagi anak-anak kalian. Bertindak seperti yang kalian inginkan mereka lakukan. Mendidik mereka kepada kebebasan melalui ketaatan, dan senantiasa mencari kebaikan dalam diri mereka, serta cara untuk meningkatkannya. Dan kalian, anak-anak, bersyukurlah kepada orang tua kalian, mengucapkan terima kasih atas karunia kehidupan dan semua yang menyertainya setiap hari. Adalah cara pertama untuk menghormati ayah dan ibu. Akhirnya kepada kalian para kakek nenek dan lansia, saya percayakan tugas untuk menjaga mereka yang kalian cintai dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, dengan kerendahan hati dan kesabaran yang diajarkan oleh kehidupan selama bertahun-tahun. Dalam keluarga, iman diwariskan bersama dengan kehidupan dari generasi ke generasi. Iman dibagikan seperti makanan di meja dan kasih sayang di hati. Hal inilah yang menjadikan keluarga tempat istimewa untuk bertemu Yesus yang mengasihi kita dan selalu menginginkan kebaikan kita. Dan saya ingin menambahkan satu hal terakhir. Doa Putra Allah yang mengisi harapan sepanjang perjalanan hidup kita juga mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti kita semua akan menjadi satu. Satu dalam Sang Penyelamat Tunggal, dipeluk oleh kasih abadi Allah. Bukan hanya kita, tetapi juga ayah dan ibu, kakek dan nenek,
saudara dan saudari serta anak-anak yang telah mendahului kita dalam terang Paskah kekalnya, dan yang kita rasakan hadir di sini bersama kita dalam momen sukacita ini.